Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam pesawat yang hampir mendarat, Mama Rita terlihat kesal pada menantunya. "Kalau Naga tinggal beberapa hari di sana, harusnya kamu ikut. Ngapain balik sama Mama?" ucapnya dengan kesal. "Mas Naga banyak pekerjaan, Mah. Lagian percuma kalau si Era di sana. Paling juga cuma di hotel sendirian. Pintar-pintar dong, Ra, biar suamimu betah. Kalau begini, kapan Mama punya cucu?" ketus Mama. Sierra tak bisa membalas kata-kata mertuanya. "Bagaimana punya cucu, Mah? Mas Naga tak pernah menyentuhku," batin wanita berparas sendut tersebut. 2 hari kemudian di sebuah bandara, seorang pria sedang berjalan sembari menggandeng tangan mungil nan menggemaskan. Sejak tadi, Sandy terus berceloteh. Ia menyanyikan banyak lagu anak-anak. Bila digabung, mungkin bisa satu album. Di belakang Naga ada Moza, mengenakan masker dan scarf yang ia lilit dengan asal di kepalanya. Wanita itu menjaga jarak, sengaja berjalan agak jauh di belakang Naga dan putrinya. "Mengapa lama sekali?" Sepertinya Naga bosan menunggu Moza yang tak kunjung masuk dalam mobilnya. Wanita itu hanya diam saja, kemudian masuk ke dalam mobil yang sama dengan pewaris Sanrio Group tersebut. Mereka tidak tahu sorot kamera sedang mengarah ke mobil mereka. Mobil warna merah itu perlahan meninggalkan area bandara, diikuti satu mobil hitam yang terus mengekor pada kendaraan yang ditumpangi Naga serta Moza dan putri mereka. Selama ini Sandy hidup terasing, tinggal di kota kecil, jadi wajar ia terlihat antusias ketika melihat bangunan mal-mal yang berjajar di kota itu. Belum lagi gedung perkantoran yang jumlahnya tak sedikit, serta gedung lain yang ujungnya tak bisa terlihat oleh mata gadis kecil itu. Naga yang tak pernah bersentuhan dengan anak kecil, kehadiran Sandy kini memberikan warna tersendiri. Ia sampai membatalkan pertemuan penting siang ini. Bahkan ia sudah pandai berbohong pada mama dan istrinya. Lama-lama Naga sudah persis seperti papanya. Begitulah darah sangat kental. "Kita sudah sampai, Sandy. Ayo turun." Perlahan Naga membawa turun putrinya. Bila putrinya sangat antusias, lain halnya dengan Moza. Wanita itu terlihat ragu-ragu serta was-was. "Rumah siapa ini? Apa ada istri Rumah siapa ini? Apa ada istri Naga di dalam sana?" Kiranya itulah yang ada dalam benak Moza. "Moza, ayo masuk." Begitu mereka masuk, mobil hitam yang tadi mengikuti mereka pun parkir di halaman rumah tersebut. Mereka adalah pengawal Naga, sengaja ditugaskan untuk menjaga keselamatan Moza dan putrinya. Saat gerbang utama ditutup, lagi-lagi sebuah sorot kamera mengarah ke hunian 2 lantai tersebut. Mereka mencuri gambar dari seberang jalan yang jauh. Setelah mendapat gambar sempurna, yaitu saat Naga masuk ke dalam rumah dengan anak dan seorang wanita, maka berita pun siap untuk disebar. "Sandy, ini rumah Sandy sekarang," ucap Naga sembari memperlihatkan kamar anak yang sudah dihias rapi dan cantik. Ranjang yang dibalut kain sprei motif Hello Kitty, wallpaper dinding warna pink dengan gambar hati, kamar yang indah. Mungkin Sandy akan betah di dalam sana. Ketika Sandy asik melihat-lihat kamar dan bermain dengan boneka baru yang diberikan papanya, kini Naga memperlihatkan kamar Moza. "Ini kamarmu." Tidak tahu mengapa, tiba-tiba pria itu merasa aneh. Moza hanya menatap wajah pria tampan itu dengan sekilas, kemudian memasukkan koper ke dalam kamar.
Sebuah kamar yang besar dengan ornamen yang mewah. Semua yang ada di dalam sana hampir seperti di kamar hotel bintang 5. Moza tak mengira bila pria itu ternyata sangat kaya. Aku akan pergi, mungkin akan ke sini besok atau lusa. Bila ada sesuatu, langsung hubungi nomorku. Kembali, Moza hanya menatap tanpa ekspresi. Namun, hal itu justru membuat Naga frustasi. Ia merasa ada yang tak beres bila Moza menatapnya. Ingat nomorku baik-baik, pesan Naga, kemudian berbalik. Setelah dari kamar Moza, kini Naga berjalan menuju kamar putrinya. Sandy, papa ada urusan, mungkin akan kesini lagi besok atau lusa, ucap Naga sambil mengusap pipi Sandy. Papa tidur di sini, tanya Sandy dengan polos. Besok, papa ada urusan sekarang. Sandy lalu tersenyum, kemudian kembali bermain-main dengan mainan barunya. Ketika Naga sudah keluar dan deru mobil kembali terdengar, Moza mengintip lewat jendela kamarnya. Hidup apa ini? Batinnya menatap mobil Naga yang menjauh. Apa aku wanita simpanan? Tanya Moza dalam hati. Dia hanya ingin Sandy, bukan aku. Moza berbicara sendiri, kemudian tersenyum tipis. Malam hari. Tidak tahu mengapa malam ini hingga larut Sandy tidak bisa tidur. Moza sampai kelelahan menemani Sandy terjaga sampai pukul 11 malam. Bobo ya Sandy, sudah malam. Sandy menggeleng, kemudian memeluk boneka pemberian Naga. Apa ia rindu pada ayahnya? Batin Moza. Sampai hampir jam 12 malam, putrinya tak kunjung tidur. Moza pun menatap ponsel yang ada di atas nakas. Ia terlihat ragu saat meraih benda pipih itu. Namun akhirnya ponsel itu sudah di tangan. Moza pun menulis pesan singkat pada Naga. Belum juga meletakkan ponselnya kembali, Naga langsung menghubungi dirinya. Apa dia demam? Tidak, mungkin karena tempat baru. Lalu sedang apa dia? Bermain dengan boneka yang kau beri. Tunggu, aku akan ke sana. Mereka pun mengakhiri sambungan telepon. Setelah berbicara pada Moza lewat telepon, Naga berganti pakaian. Ia akan ke rumah satunya, rumah yang ia beli untuk Sandy. Dilihatnya Sierra sedang tidur pulas. Dengan pelan ia menutup kamar dan pergi dari rumah itu. Deru mobil yang terdengar semakin menjauh, seolah membawa rasa sedih yang dirasa Sierra saat ini. Wanita itu tidak tidur. Ia bahkan mendengar pembicaraan Naga dengan wanita lain. Ternyata suaminya normal. Dia selingkuh, pikir Sierra. Kalau sudah begini, rasanya Sierra berdoa lebih baik memiliki suami tak normal. Mengetahui suaminya diam-diam bertelepon dengan wanita lain tengah malam cukup membuatnya sakit hati. Apalagi suaminya pergi malam-malam, mau apa lagi kalau bukan itu? Hati Sierra ia iris-iris sendiri, membayangkan bagaimana suaminya membelai wanita lain. Prasangka adalah doa. Apa prasangka buruk Sierra akan jadi nyata. Ketika Sierra dilanda gegana, gelisah, galau merana, di tempat lain Moza merasa was-was. Sebentar lagi Naga datang, tapi ini tengah malam. Moza memegangi dadanya. Ada apa ini? Moza, dia datang untuk Sandy, gumamnya. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil terparkir di halaman luas yang dihiasi banyak pot bunga yang besar di setiap sudutnya. Naga sudah tiba. Pria itu mengemudikan mobilnya seorang diri. Ketika masuk, ia pun mencari Sandy dan Moza. Sandy? Anak itu langsung turun dari ranjang. Melihat papanya, ia langsung menghampiri dan memeluknya. Apa Sandy terlalu suka dengan papa barunya itu?
1 jam kemudian, Moza ada di kamarnya sendiri. Ia membiarkan naga menidurkan putrinya. Akan tetapi dari tadi justru terdengar suara canda tawa mereka berdua dari kamarnya. Hingga Moza tertidur di dalam kamarnya. Moza, Moza, naga mengetuk pintu kamar Moza dengan lirih. Takut Sandy bangun. Tok tok tok. Butuh ketukan beberapa kali baru Moza membuka pintu kamarnya. "Apa dia sudah tidur?" tanya Moza sembari menggosok matanya. Ia baru saja tertidur, masih dikuasai rasa kantuk. "Sudah, aku akan pulang. Besok ada meeting penting." Mata Moza perlahan terbuka sempurna. "Sangat larut, apa tidak merasa kantuk?" "Tak apa, aku masih bisa menyetir. Aku pergi dulu." "Aku buatkan kopi." Tiba-tiba ide itu meluncur dari bibir Moza. Naga yang semula ingin langsung pulang, akhirnya ia tunda sebentar. Mungkin lebih baik minum kopi dulu, karena ia juga merasa kantuk juga. Moza pun pergi ke dapur. Semua sudah komplit di dalam dapur. Semua serba ada. Ia sempat kesusahan memilih kopi yang mana. "Apa saja?" Moza belum bertanya, tapi saat wanita itu menatapnya, naga seolah tahu kopi jenis apa yang ia mau. Menit berikutnya, Moza menghampiri naga yang duduk di meja dapur menunggu kopinya. "Terima kasih." Moza hanya tersenyum, sebuah senyum yang mungkin jadi awal segalanya. Mendapat senyum pertama dari Moza tanpa meniup, naga langsung menyesap kopi yang masih panas itu. Alhasil ia menyemburkan kopi panas tersebut. "Itu pasti sangat panas." Moza langsung berdiri. Ia mendekat ke arah naga. "Lidahmu pasti terbakar. Mengapa ceroboh?" Moza menatap dengan cemas. "Tidak apa-apa, ambilkan tisu." Moza mencari tisu. Setelah dapat, ia mengulurkan benda itu kepada pria di depannya. "Coba buka mulutmu," ujar Moza. Padahal Moza ingin memeriksa lidah pria tersebut, tapi jantung naga malah tak karuan. Tidak usah, it's okay. Cukup julurkan lidah, aku hanya ingin melihatnya," paksa Moza. Di situ, naga malah menelan ludah dengan berat. Moza terlalu dekat membuat ia merasakan sensasi yang tak biasa. "Aku tidak apa-apa, Moza. Dan lagi, aku bukan anak kecil. Itu hanya kopi panas." Naga memalingkan wajah, berusaha mengontrol degup jantungnya. "Sandy kalau begitu pasti besoknya tak mau makan. Mungkin kalian sama." Moza malah mendekatkan wajahnya. Ia sangat penasaran apa Sandy dan pria itu memiliki hal yang sama. Celaka bagi Moza. Hembusan nafasnya yang hangat menerpa wajah naga, membuat sesuatu yang lama padam kembali bergejolak. "Moza, kau sengaja menggoda aku kan?" Mendengar tuduhan naga, Moza langsung menarik diri. Ia hanya ingin memeriksa, menggoda apanya, pikir Moza. Saat akan mengelak, tiba-tiba tangan naga meraih tubuhnya, membuat Moza langsung terduduk di pangkuan pria tersebut. Kaget, Moza langsung berdiri, tapi naga menariknya dan mengunci rapat kaki Moza dengan kakinya. "Apa yang kau lakukan?" pekik Moza yang makin terkejut. "Jujur saja, kau ingin menggodaku," tuduh naga. Mau membantah, mulutnya keburu dikunci rapat oleh bibir pria tersebut.